Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MNur TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam cerita kita. Insya Allah hari ini akan bertema tentang zikir. Bagaimana zikir itu bisa berdampak luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang. Nah, yang belum subscribe silakan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga menjadi amal ibadah karena telah membantu dalam kebaikan. Baiklah, teman-teman sahabat MNur TV, untuk cerita kali ini telah siap di samping kiri saya untuk berbagi pengalaman hidupnya. Bagaimana solusi dalam hidupnya itu bisa menjadi solusi zikir, menjadi solusi dalam hidupnya untuk menyelesaikan tantangan, hambatan dan harapan. Bagaimana zikir apa yang dia laksanakan, zikir apa yang dia rutinkan. Sebentar kita akan mendengar penuturan beliau, keajaiban apa yang telah dialaminya selama rutin dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengatasi segala cobaan hidup, rintangan hidup, musibah, ujian dan sebagainya. Jadi segera saja kita sambut kepada Ibu, untuk Ibu Suryani namanya ya. Ibu Suryani salah satu rekan mengejar saya yang selama ini membuat saya juga kagum karena begitu rendah hati, begitu bersahaja dalam kehidupan ini. Tapi dia ini tidak pernah punya masalah, saya lihat. Makanya saya tertarik, ternyata ada rahasianya. Sebentar kita akan dengarkan apa saja zikir apa yang dilaksanakan ini Ibu secara rutinitas dalam mengatasi kehidupannya. Silakan Ibu, silakan diceritakan bagaimana awalnya itu Ibu zikir apa namanya, Bu? Ya, saya selalu berzikir salawat Jibril. Ya, selalu saya lakukan dari dulu sampai sekarang, rutin. Salawat Jibril namanya, Bu? Salawat Nabi. Salawat Nabi. Salawat Nabi, salawat Jibril. Di kapan awalnya Ibu bisa dapatkan pengetahuan seperti itu? Bagaimana ceritanya, Bu? Saya mendapatkan dari TikTok. Oh, TikTok. Iya. Jadi sejak saat itu Ibu rutin? Ya, saya rutinkan setiap kali habis sembahyang langsung saya zikir. Selesai zikir, salawat zikir, Jibril. ya, zikir salawat Jibril. Zikir Itu salawat kan bagian daripada zikir juga. kali. Berapa ratus kali? Kadang 200 kali, 100 kali. Setiap waktu Setiap sholat kali rata-rata. waktu sholat rata-rata rutin. Masya Allah, ini Ibu sudah luar biasa. Bagaimana dimaksud salawat Jibril itu? Salawat Jibril itu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Saya sudah lama tahu itu, tapi baru saya tahu bahwa salawat Jibril namanya itu. Baru saya tahu juga. Jadi kemudian saya cocokkan juga dengan di Pak Ustaz yang selalu ceramah di sedekah subuh, ternyata juga ada di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Iya, ternyata juga ada di situ. Jadi saya padukan dengan sedekah subuh. Sedekah subuh sudah berapa bulan ini saya lakukan, ini sudah 2 kali. 40 hari saya buka lagi. Setiap 40 hari saya buka itu, saya punya sedekah subuh. Baru saya bagi-bagikan kepada anak yatim. Itu baru 2 kali. Oh, zikir dengan bersedekah subuh juga. Sedekah subuh. Sering kita juga dari. Kalau sedekah subuh baru-baru bisa laksanakan. Baru 2 bulan. Berjalan 2 bulan nih kalau itu. Tapi kalau salawat Jibril itu dari sudah dulu. lama. Dengan Yasin. Iya. Yasin itu betul-betul sangat membuat saya takjub dan bersyukur sekali ya. Sangat bersyukur. Banyak persoalan-persoalan hidup bisa teratasi dengan zikir-zikir, dengan salawat Jibril, dengan surat Yasin. Surat Yasin, salawat Jibril. Iya. Saya laksanakan rutin setiap kali sholat. Kalau sholat ya surat Yasin itu setiap maghrib. Setiap maghrib dari dulu. Kalau ini masih gadis Ibu sudah laksanakan dari dulu ini. Selama saya habis kawin. Oh, masih selama saya habis kawin nikah. Selalu saya bacakan itu, selalu saya baca surat Yasin. Iya. Saya ingin minta gambaran, Bu. Selama kita rutin zikir seperti itu,
apa saja mungkin pengalaman-pengalaman religius yang di luar nalar kita yang telah Ibu syukuri karena mendapat pertolongan dari Allah sejak Ibu amalkan itu secara rutin salawat Jibril atau mungkin surat Yasin itu. Iya, baik, terima kasih. Selama saya baca itu surat Yasin habis maghrib dengan salawat Jibril setiap habis sholat, itu mendapatkan saya punya sangat bersyukur. Saya punya anak itu waktu kelas 4 SD, dia latihan sore-sore, terus sementara saya bersalawat berdoa salawat Jibril, tiba-tiba saya punya anak itu ditabrak mobil di jalan besar. Di mana sini? Di depan di sini? depan sini, Di Jalan Poros Mangolo. Jalan Poros Mangolo. Pas saya dengar sementara saya berdoa, tiba-tiba ada suara besar sekali. Apa itu bunyi mobil? Saya langsung kaget. Tiba-tiba ada anak-anak itu berombongan datang ke rumah bilang, Bu, Ulan, kenapa? Bilang, dia ditabrak mobil. Ternyata cara tabraknya luar biasa. Saya kira sudah tidak ada yang saya punya anak karena dia langsung terguling, begitu ditabrak langsung naik di atas mobil, baru jatuh kembali ke bawah. Kalau dilihat dari cara jatuhnya itu dikira orang patah-patah, sudah patah-patah, tapi alhamdulillah dia masih sadar, kemudian yang hanya lecet dia punya bahu saja, sedikit saja dia punya luka di situ, kemudian luka-luka di sini saja sedikit. 2 hari sembuh, tapi ini ada 1 minggu baru sembuh. Tapi alhamdulillah dengan saya punya salawat terus itu mungkin itu yang membuat saya sangat bersyukur, Pak. Karena orang bilang sudah mati nih anak ini, mungkin dikira kalau dilihat dari cara jatuhnya itu tidak ada yang selamat, tidak selamat. Tapi alhamdulillah itu saya selalu ingat itu apa yang membuat ini anak saya bisa begini. Oh, ternyata ini saya punya doa ini yang selalu saya bacakan, salawat dengan Yasin yang saya suka rutinkan. Salawat Jibril, zikir dengan salawat Jibril, zikir dengan surat Yasin. Kemudian tidak lupa itu saya selalu baca juga itu astagfirullah 100 kali. Astagfirullah, zikir dengan astagfirullah. Iya, jadi zikir salawat Jibril 100 kali, kemudian astagfirullah 100 kali. Jadi hampir rutin setiap rutin memang selesai sholat subuh, lohor, asar, maghrib, saya selalu baca itu. Alhamdulillah luar biasa. Jadi selain pengalaman itu anak Ulan kecelakaan luar biasa, tapi efeknya ya luar biasa, membuat kita takjub dan tidak masuk akal. Jadi apalagi peristiwa yang saya punya anak yang kedua juga pernah mengalami kecelakaan. Dia juga kayak terjun dari jurang ke bawah, terus dia menabrak pohon. Katanya orang itu luar biasa karena dia terjun dari atas, terus jatuh tertabrak dengan pohon. Tapi alhamdulillah dia masih bisa jalan ke rumah. Nanti di rumah dibuka bajunya, ternyata dia agak sini lecet. Luar biasa. Lecet saja, padahal itu sudah tertabrak luar biasa itu, karena dari atas ke bawah itu terjunnya itu luar biasa itu, hanya dia menabrak pohon langsung, dikira tidak ada di situ. Tapi alhamdulillah sampai di rumah sih ada yang lihat. Semua orang ini heran. Semua orang heran. Efeknya jatuhnya hanya segini, padahal jatuhnya luar biasa, mengerikan. Padahal jatuhnya itu luar biasa itu, dari gunung ke bawah itu, cara jatuhnya itu meluncur dari atas, tidak ada rem. Baru ketinggian luar biasa itu, tingginya itu. Yang menghalangi di situ pohon besar, tapi di situ tertabrak langsung patah-patah itu sepeda yang patah-patah. Orangnya alhamdulillah sedikit. Ya Allah, luar biasa. Itu yang saya tidak habis pikir, ya Allah, terima kasih selama ini saya sudah tidak sadar, selama ini pertolongan Allah ini luar biasa. Iya Bu, saya dengar juga, saya juga dan teman-teman dengar bahwa Ibu Suri itu selalu rintangan hidupnya agak berkurang sekali. Pernah mengurus sesuatu bersama teman-teman satu sekolah, tapi Bu Suri santai. Dan orang kadang-kadang Bu Suri kok mengurusnya biasa-biasa saja, tidak serius banget. Tapi Bu Suri lah yang lolos waktu itu. Heran semua teman-teman. Sampai saya juga penasaran, apa yang dipakai-pakai, doa apa yang dipakai Bu Suri, zikir apa.
Ya, Ibu masih ingat itu? Iya, saya masih ingat sekali dulu waktu tahun 2010. 2010. Saya baru 2 tahun terangkat jadi guru, tapi sudah disuruh untuk menyusun skripsi, apa itu bukan sertifikasi portofolio. Sertifikasi portofolio. Waktu itu masih portofolio ya anunya. Waktu itu saya 6 orang yang mendaftar. Ada semua teman-teman di situ yang mendaftar. Saya tidak yakin diri saya bisa, tapi saya tekun kerja itu. Saya punya pekerjaan sampai saya tebal berapa ratus itu, tapi dengan karya pakai tangan sendiri. Jadi iya, pakai tangan dengan karya-karya kayak puisi, semua itu yang berhubungan dengan saya punya bidang tuh. Bidang mengajar. Berapa orang waktu itu? 6 orang? 6 orang. Termasuk kepala sekolah kayaknya? Termasuk pada akhir belum kepala sekolah waktu itu? Belum, masih guru. Nah, termasuk luar biasa juga dia itu. Waktu itu saya tidak kemana-mana, mungkin keajaiban juga ini karena waktu itu saya habis melahirkan, tiba-tiba ada pengumuman. Dan kalau pengumuman itu harus pergi tes lagi kembali supaya kita bisa lolos toh. Tapi saya sudah lolos, jadi saya tidak pergi lagi pelatihan. Iya, luar biasa. Terus teman-teman bilang, kamu bisa lolos, apa yang kamu bisa pakai itu, kenapa bisa begini? Apa dipakai-pakai? Apa yang dipakai-pakai? Aduh, apa itu? Saya juga penasaran selama teman-teman ceritakan itu, saya pikir ilmu apa yang pakai Bu Suryani ini ya. Yang saya suka baca itu paling ya surat Yasin. Surat Yasin waktu itu ya dengan keyakinan Bu Suri mengatakan bahwa kemulusan dan rintangan-rintangan, hambatan dan harapan-harapannya tercapai karena surat Yasin. Surat Yasin yang secara rutin beliau amalkan dan dengan penuh keyakinan, Waktu itu heboh di sini ya Bu, karena satu-satunya dari 6 orang itu hanya satu-satunya Ibu ini yang lolos portofolio, yang lainnya ikut apa waktu itu tes ya. Tes dan pelatihan. Ini tidak langsung lolos. Ya, tidak perlu lagi pelatihan. Dan, langsung keluar SK-nya beberapa saat kemudian. Itu luar biasanya pemirsa sahabat M Nur TV. Hendaklah kita selalu dengan keyakinan bahwa zikir itu bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita. Dan zikir Jibril memang seperti itu juga. Ada hadisnya, akan dijauhkan, akan dikabulkan doanya orang yang selalu mengamalkan itu. Kemudian akan mendapat syafaat nanti di hari kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian akan diampuni dosa-dosanya, akan diselamatkan dari kesulitan. Itu kan ada hadisnya itu. Ada hadisnya tentang selawat Jibril. Dan surat Yasin juga saya sendiri sudah amalkan sejak saya kuliah, bahkan sampai sekarang. Itu suatu kesyukuran saya, dan juga banyak keajaiban-keajaiban solusi kehidupan yang saya rasakan dari amalan-amalan zikir surat Yasin itu. Baik pemirsa dan sahabat M Nur TV, kali ini kita akan bercerita di udara. Semoga nuansanya menjadi lebih asik lagi dan memberikan nutrisi positif bagi psikologi kita. Dan di samping kiri saya ini masih ada Ibu Guru yang akan melanjutkan ceritanya mengenai fenomena yang penuh keajaiban selama beliau mengamalkan zikir salawat Jibril dan zikir surat Yasin ya Bu, surat Yasin dan apa tadi, astagfirullah. Jadi 3 Ibu ini yang diamalkan secara rutin dalam kehidupan dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah hidupnya sekarang ini luar biasa membanggakan, luar biasa disyukuri. Dan ibu ini sudah punya rumah di Makassar, sudah membangun rumah di Makassar walaupun dia tugas di Kolaka dengan suaminya. Suaminya juga guru ya Bu ya, guru di salah satu sekolah di Kabupaten Kolaka ini. Ibu ini sudah memberikan banyak cerita bagaimana salawat Jibril itu dahsyatnya dampaknya dalam kehidupan beliau, dan dahsyatnya dampak zikir surat Yasin dan zikir astagfirullah. Jadi mari kita menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi kita, jangan berdiam diri. Di setiap kita punya waktu, gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin ada lagi Bu cerita yang lain-lain yang selain tadi Ulan ditabrak mobil yang luar biasa tapi dampaknya alhamdulillah hanya sedikit. Kemudian anak keduanya ibu yang laki-laki jatuh dari gunung, tertabrak di pohon, sepedanya patah-patah, orangnya hanya lecet sedikit. Orang tidak menyangka itu. Ternyata di balik ibu ini ada kedekatan dengan Sang Halik, dengan Sang Pencipta, dengan cara khususnya. Kemudian itu tadi pemberkasan sertifikasi yang dari 6 hanya 1 yang lolos portofolio. Dari Ini satu guru, dari satu sekolah. iya, dari satu sekolah. Mungkin ada lagi Bu yang kita pernah rasakan getar-getar dampak dari zikir-zikir yang Ibu lakukan selama ini. Kesabaran bagaimana Bu? Zikir kesabaran. Iya, saya lebih bersabar dan lebih banyak memaafkan daripada membalas. Iya, daripada membalas. Ini luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sama seperti saya juga Bu. Berarti Ibu dengan saya prinsipnya sama. Jika dizolimi orang, kata teman saya, syukurilah. Iya. Karena itu rezeki. Jangan membalas. Jangan membalas. Ada lagi Bu yang mau dibagikan kepada teman-teman dan sahabat Nur TV? Ada lagi? Tidak ada nih? Tahu saya lupa nih. Ya. Waktu masih kuliah Dikejar. ada saya dengar itu apa amalan Ibu waktu itu dikejar-kejar sampai hampir terjadi peristiwa Ibu hancur. Iya. Apa amalan Ibu rasakan waktu itu sampai bisa selamat? Waktu masih kuliah ya Bu? Iya, ya ceritakan saya, jangan sebutkan namanya untuk privasinya orang. Waktu itu saya sementara masih kuliah semester 5 mungkin itu hari saya habis mengaji, baca Yasin habis maghrib. Iya. Terus saya tertidur tapi pintu saya tertutup tapi tidak terkunci. Saat itu saya tertidur, saya tidak tahu juga kenapa saya tertidur habis mengaji, mungkin karena kecapean habis kuliah. Terus itu tiba-tiba itu saya tersadar ada yang pegang saya punya tangan. Saya bilang kenapa ini tangan saya kayak ada orang pegang, tapi saya terbuka mata saya langsung gelap. Kenapa ada gelap? Ternyata ada orang di samping saya, laki-laki. Orang itu matikan lampu. Orang itu yang langsung dia matikan lampu. Baru saya tidak tahu apa niatnya. Seandainya tidak saya berteriak, mungkin apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Menurut Ibu kejadian itu Allah selamatkan Ibu karena apa? Mengaji. Allah selamatkan saya karena surat Yasin yang saya habis baca baru-baru waktu habis itu. sholat, Iya. langsung Ibu ambil Al-Quran, habis mengaji surat Yasin. Mengaji surat Yasin. Saya baca surat Yasin, saya habis sembahyang maghrib. Langsung terlelap. Tertidur saya tidak tahu kenapa saya tertidur itu, mungkin karena kecapean. Di situ kejadiannya. Di situ kejadiannya. Tiba-tiba mati lampu, mati lampu gelap. Saya berteriak Ibu tadi ada yang datang menolong. Begitu saya berteriak, ada yang datang langsung berteriak menolong saya, teman dekat kantor, dekat kos, tapi tetangga kamar. Iya, tetangga kamar kos. Kebetulan ada teman di situ, tamunya laki-laki, langsung datang ke saya bilang kenapa? Bilang ada orang, coba kita lihat ada orang bersembunyi, tidak tahu di mana. Begitu dia kasih nyala dia punya korek, langsung dia bilang kok di mana? Siapa kamu? Nampakkan dirimu. Dia tidak berani menampakkan dirinya. Nanti digerak baru keluar itu orang. Ternyata teman sendiri yang mau mencelakai saya. Yang mau, tapi alhamdulillah Allah menolong saya. Begitu dahsyatnya itu surat Yasin yang saya baca itu setiap maghrib. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Sahabat Nur TV, itulah cerita-cerita berkaitan dengan zikir, termasuk surat Yasin yang begitu dahsyat dampaknya dalam kehidupan kita. Sahabat Nur TV, demikianlah bincang-bincang saya dengan teman ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe semoga mendapatkan pahala karena telah memberikan sumbangan dalam kebaikan. Dan bila ada kata yang kurang berkenan agar dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan akhir kata, terima kasih juga kepada Ibu Suryani SPD
yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada kita semuanya. Semoga di pertemuan akan datang kita masih berjumpa lagi dan kita masih bisa saling share, saling bersilaturahim, saling menginspirasi, saling memotivasi dalam kebaikan agar kita semakin terinspirit dalam beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ibadah kita akan semakin berkualitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.